Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min an yudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, jamaah Masjid As-Sakinah, keluarga besar Pama Persada yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Ada hadis yang sering kita dengar ya kalau Ramadan itu. Ada 3 hadis yang redaksinya hampir sama, cuma beda amalnya aja, yaitu kalimat imanan dan ihtisaban. Ada 3 amalan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Semuanya hadis Bukhari. Kemudian man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Menarik sekali jemaah. Kenapa Nabi SAW mentakyid atau mengikat amalan itu berupa diampuninya dosa-dosa kita dengan kalimat, dengan sifat imanan wa ihtisaban. Yang kita akan bahas ihtisabannya sebetulnya ya, karena materi hari ini adalah berkaitan dengan ikhlas, tanda-tanda orang yang ikhlas. Para ulama mengatakan 2 kalimat ini adalah ringkasan dari titik tolak amal kita dan tujuan akhir amal kita. Siapa yang beramal, titik tolaknya bukan karena keimanan, bukan karena akidah yang benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Kita berpuasa ikhwah, yang mendorong kita berpuasa adalah keimanan, bukan karena kebiasaan, bukan karena tradisi, bukan karena ini sudah ritual tahunan. Saya yakin kita ini tanda-tanda orang-orang yang Masya Allah banyak, tanda-tanda orang soleh semua yang hadir di sini Pak ya. Kelihatan wajahnya bercahaya semua karena lampunya terang kelihatan. Naam jemaah. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, ruhnya hilang. Ruhnya apa? Ruh iman. Ibu-ibu muslimat, istri kita, istri atau istri-istri kita Pak? Istrinya, wajah-wajah penakut semua kayak saya ya. Istri kita tiap hari pakai jilbab. Tapi karena sudah biasa pakai jilbab, itu jadi kayak rutinitas. Ruhnya apa? Pendorongnya apa? Ketaatan kepada Allah, keimanan, iman bahwasanya ini perintah Robku. Kita ini berpuasa Bapak Ibu, mulai dari kemarin, kalau Bapak hari kapan puasanya? Kamis ya? Saya Selasa, saya Rabu Pak ya. Karena bukan saya aliran sesat ya, tapi karena saya Saudi kemarin. Pas di sana lagi puasa. Nah Bapak Ibu, yang mendorong kita tidak makan, tidak minum, bukan karena kebiasaan, ini agenda tahunan, no. Tetapi ini karena iman kita kepada, kita membenarkan bahwa ini perintah Robku. Makanya amalan tidak tanpa ada pendorong kayak gini nggak terima oleh Allah. Nggak ada akibatnya. Manfaatnya diampuni dosa nggak dapat Pak. Makanya Bapak Ibu, akidah itu penting Pak. Tanpa akidah yang benar, amal kita nggak sia-sia. Makanya pembahasan kita harus diulang-ulang terus Pak. Oke, nah ihtisab itu adalah tujuan. Kalau tadi titik tolak, nah tujuannya harus benar. Ihtisab artinya berharap pahala dari Allah, bukan dari manusia, bukan balasan manusia. Ikonnya, syiarnya orang beriman kalau beramal, innama nut'imukum. Pak, ini wajah-wajah hafiz Quran semua kan? Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'u wala syukura. Ini tagline, ini ikon, syiarnya orang beriman. Kalau beramal apa? Kami beramal karena mencari wajah Allah, bukan wajah publik. Ya, bukan wajah manusia. Kami tidak menginginkan jazaan, balasan apapun dari makhluk. Wala syukura.
Ya, sebagaimana juga Allah Ta'ala sebutkan tentang Abu Bakar Siddiq ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Kata Allah tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, tidak adalah dia melakukan kebaikan kecuali bukan karena ada orang yang ingin dia balas kebaikannya, kecuali ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali mencari wajah Rabbnya. Nah itu jemaah. Jadi ini dua ini amalan kita Pak, selalu dua ini hadirkan. Pendorongnya apa? Bapak-bapak ke masjid ini apa yang mendorong? Karena nggak enak makan atasan? No. Karena karena lagi nggak puasa, lagi nggak makan siang, udah dia nggak. Yang mendorong kita karena iman bahwasanya Allah memerintahkan laki-laki sholat di masjid. Sholat adalah perintah Rabbku, itu tuh pendorongnya. Ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya mencari ridha Allah, bukan wajah kamera, bukan adanya ini, bukan. Tapi karena Allah, itu namanya ihtisab. Nah, oleh karenanya ya ikhwan, berat ini jemaah. Setan masuk di dua senjata ini, Pak. Senjata syubhat, senjata syahwat di dua ini. Memalingkan kita. Karena itu ya ikhwan, Al-Quran itu intinya di Al-Quran. Intinya di Al-Fatihah. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Quran kalau diperas intinya di Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Kitab. Nah kalau Al-Fatihah diperas lagi, di mana intinya? Iyyaka na'budu, ikhlas. Karena itu la ilaha illallah, ikhlas itu puncaknya ibadah Pak. Ruhnya ibadah, ruhnya agama. Ikhlas itu ruhnya agama Pak. Tanpa ikhlas agama ini nggak ada. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah kami perintahkan kecuali kepada manusia apa? Mengikhlaskan ibadah mereka. Makanya la ilaha illallah disebut kalimat ikhlas. Kalimatul ikhlas adalah kalimat di mana seorang beribadah hanya mencari wajah Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, tidak ada yang lain. Tidak ada titik yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan a'azzani Allah, berat ini jemaah. Lawannya ikhlas apa Pak? Jangan bilang enggak ikhlas ya. Syirik. Mengesahkan lawannya menduakan atau mentigakan. Gitu. Maka ya ikhwan, iyyaka na'budu itulah ikhlas. Yaitu ketika seorang manusia tidak peduli, makanya sebagian ulama ketika menjelaskan apa itu ikhlas, mereka mengatakan faqdu ru'yatil makhluk, hilangnya wajah makhluk, menghilangkan wajah makhluk. Dia tidak butuh lagi makhluk. Yang ada adalah hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah ruhnya agama ya ikhwan, dan ini yang berat. Ya, karena itu riya itu lawannya ikhlas ya. Riya itu tidak ada pada orang kafir. Apa yang mau diriakan? Orang kafir nggak punya amalan. Orang riya itu adalah yang beramal. Seperti kita ini ada amal, sholat, puasa kan beramal, Pak. Sedekah beramal. Maka setan memberikan senjata itu apa? Riya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah SWT, karena itu para salafus soleh sangat peduli tentang perkara ini jemaah. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alattu syai'an asyaddu min niyyati fa innaha tataqallab. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang paling berat kecuali menata hati untuk ikhlas. Karena dia berbolak-balik. Bisa jadi kita ikhlas di awal ya ikhwan, tapi di tengah kita enggak ikhlas. Bisa jadi kita awal, tengah, tapi setelah beramal kita enggak ikhlas. Setan masuk di semua ruang yang bisa celah-celah masuk untuk kita. Apalagi sekarang banyak sarana untuk itu. Sarana untuk menampakkan atau memperdengarkan amalan kita. Nah, apa saja tanda-tandanya ikhwa a'azzani Allah wa yakum? Tanda-tandanya banyak sebetulnya ikhwan, tetapi saya hanya sampaikan beberapa hadis atau hal-hal yang berkaitan dengan ikhlas. Dari situ kita mengambil faedah, yaitu pernah dengar hadis tentang kata Nabi SAW, bainama kalbun yutipu birakiyatin kada yaqtuluhul atash. Ada seekor anjing yang berkeliling di sekitar sumur karena hampir mati gara-gara kehausan. Lalu Nabi mengatakan, idza ra'athu baghyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba ada seorang pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel. Kenapa banyak pelacur di Bani Israel, Pak? Karena Nabi mengatakan yang membinasakan Bani Israel itu adalah wanita. Fitnah yang awal fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Apa yang membuat Bani Israel hancur binasa, Pak? Karena fitnah wanita. Ya. Makanya sering disebut Nabi toh, pernah dengar dengan hadis Juraij
Yang ibunya marah karena tidak berdiri. Ya Allah, jangan biarkan dia meninggal kecuali dia melihat wajah pelacur. Karena banyak pelacur di zaman Bani Israel. Ini yang menghancurkan, Pak. Nah, jamaah. Nah, lalu lihat nih, intinya dia diampuni dosanya, Pak. Pada akhirnya di dalam riwayat hadis itu, jamaah, Nabi SAW mengatakan Allah mengampuni dosanya karena wanita ini memberi minum seekor anjing itu. Ya kawan, hadis ini jangan dipahami secara literal bahwasanya memberi minumnya yang, saya khawatir ada pelacur yang mendengar hadis ini langsung dia pelihara anjing di rumahnya. Siap selesai berprofesi dia langsung kasih minum. Alhamdulillah dia hapus dosaku. No. Tapi apa? Ikhlasnya. Ya, maka ya kawan, kenapa ikhlas? Dari mana para ulama mengatakan dia ikhlas? Bukan amal memberi minumnya. Apa saja sebetulnya jamaah? Nabi SAW juga pernah menyebutkan bainawa rajulun yamshi fawajada gusna syaukin fa'akharaha fasyakarallahu faghafarallahu lahu. Kata Nabi, seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, dia mendapati ada ranting berduri, lalu dia singkirkan, lalu Allah mensyukuri, berterima kasih atas perbuatan ini. Perbuatannya effortless, Pak. Duri diangkat ringan sekali, Pak. Tapi gara-gara itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Ikhlas. Makanya ikhwan, Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaihi mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimun niyah. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar karena niat, Pak. Siapa yang menyangka di zaman Nabi ada wanita marbot masjid, Pak. Bercahaya seluruh kuburan karena Nabi mensolatkannya. Padahal dia seorang wanita yang mungkin kita anggap sepele, Pak. Ah, marbot masjid. Mungkin kita menganggap miring. Tapi lihat, kata Nabi SAW, gara-gara sholatku di kuburannya, karena Nabi terlambat mendapat info itu, semua satu kuburan mendapat cahaya. Bayangkan. Amalannya apa orang ini, Pak? Hanya membersihkan masjid. Sangat ringan, Pak. Tapi dia ikhlas. Nah, sama dengan wanita pelacur ini, sama dengan laki-laki ini. Nabi mengatakan, aku melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Gara-gara apa? Sebatang pohon yang dia singkirkan dari jalanan. Subhanallah, jangan pandang itu. Makanya Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau pandang enteng kebaikan sedikit apapun, Pak. Iya. Kenapa? Bisa jadi itu membuat ampunian dosa kita. Banyak amal-amalan ringan, sederhana yang disebutkan dalam hadis ini. Coba kita lihat, hadis ini ringan sekali, Pak. Tapi ikhlas, variabel ikhlas itu luar biasa, Pak. Nah, ini yang berat, Pak. Sebaliknya kata Nabi, ada amalan besar, hilang variabel ikhlasnya, hilang, Pak. Kata Nabi, awwalun nas yuqda yaumal qiyamah, yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka di hari kiamat, 3 golongan. Pertama, orang yang mati di medan perang. Ini amalan besar, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita fokus dulu ya tanda-tandanya ikhlas ya. Maksud saya, dari hadis ini kita melihat apa, kita bisa menyimpulkan tanda-tanda ikhlas itu apa. Yang pertama, kalau kita lihat ini adalah dia bagi orang ikhlas sama aja yang melihat atau tidak melihat, kualitas ibadahnya sama. Itu, Pak. Di antara bapak-bapak, tanda ikhlas sholat sunnah di masjid sama sholat sunnah di rumah sama kualitasnya. Kalau tidak berarti nggak ikhlas tuh, Pak. Itu sebabnya jemaah disunnahkan sholat sunnah di rumah. Kata Nabi, sebaik-baik sholat di rumah kecuali sholat wajib. Kenapa jemaah? Karena disitulah diuji keikhlasan kita. Semua orang bisa jadi orang soleh di tengah orang banyak, jemaah. Tapi justru ujian keikhlasan ketika Anda sendiri. Gak ada mata yang melihat, istri gak tahu kita pegang HP di tengah malam. Kita melihat apa, gak ada yang tahu jemaah. Tapi disitulah ikhlas. Semua orang bisa jadi orang soleh kalau di tengah publik, Pak. Seperti saya sekarang ini, Bapak melihat saya kan belum tahu bagaimana saya. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, orang ikhlas itu adalah orang tanda-tandanya, amalannya dilihat atau tidak ada yang melihatnya sama bagusnya, Pak. Di antara sholat misalnya. Jangan kalau kita sholat di masjid ada atasan, ada teman-teman lihat sholatnya Masya Allah, Pak. Kayak orang syekh kibar. Sholat. Tapi kalau di rumah sholat, nah ini nggak ikhlas berarti, Pak. Bersedekah kalau diumumkan banyak, Pak. Tapi kalau nggak ada yang lihat, nggak ada bersedekah. Nah, oleh karena ikhwan azan ya Allah, hati-hati jemaah. Karena manusia itu tabiatnya ingin populer, Pak. Ini bahayanya, Pak. Makanya itu di antara tanda ikhlas adalah orang ini menghindari syuhrah. Dulu para salaf, Pak, takut banget syuhrah.
Sebutkan dalam banyak riwayat salafus saleh Pak. Sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ini imam besar Pak. Dia bilang, saya bercita-cita, saya berangan-angan, saya menjadi orang yang tidak dikenal. Saya tinggal di gunung dan orang tidak ada yang mengenal saya. Ada sebagian salaf membuat judul buku banyak. Dia bilang, saya berharap tidak ada namaku di buku itu. Ada, karena takut syuhra ini Pak. Ada Fudail bin Iyad, kalau saya tidak salah, saya agak lupa sejarah Pak. Ada seorang salaf ketika jalan di kota-kota Mekah atau di Baghdad, saya lupa. Dia tahu jalan-jalan kecil. Ditanya muridnya, kenapa kau tahu? Dia bilang, saya tidak suka jalan di mana banyak orang melihat saya. Kalau saya memberi salam, salamnya lebih kencang. Begitu kan? Syuhra itu Pak. Pak berdiri, berduduk di sini Pak. Ini penyakit syuhra. Apalagi kalau ada kamera begini. Apalagi TV 7. Wah, udah. Penyakit populer adalah penyakit yang sangat membinasakan jamaah. Kepopuleran itu bahaya, fitnah Pak. Maka dulu para salaf, di antara tanda ikhlas, Anda tidak suka syuhra. Ada buku yang saya suka ajarkan, namanya Miracle, rahasia nama-nama Allah. Ternyata Pak, itu pengarangnya hanya ditulis muallifah. Pengarangnya muallifah, seorang wanita. Enggak disebut namanya. Kenapa? Berharap pahala. Jadi dia pikir, makanya saya lupa, ada seorang salaf mengatakan, saya sudah mengarang banyak buku, saya berharap tidak ada namaku ditulis itu sebagai pengarangnya. Nah kita kalau enggak, nama kita harus duluan. Kalau ada acara namanya bendera organisasi harus ada duluan, walaupun hanya ini kontennya, kameranya kemana-mana bawa kamera. Wanita ini Pak, nggak ada kamera waktu itu Pak. Dia membantu seekor anjing, tidak ada mata yang melihat Pak, dan dia harus turun ke bawah Pak. Ya, disebutkan fanazat, dia mencabut sandalnya, ya, karena untuk sebagai timbah Pak. Effortnya besar Pak. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara tanda ikhlas Pak, ringan melakukan amal itu. Kalau Anda berat melakukan amalan Pak, masjid malas-malesan, puasa selalu ngeliat jam ini jam berapa kok banyak lama. Pak ya cepet banget. Ya lama banget maksudnya. Saya kemarin Pak pulang dari umroh. Saya kebetulan naik Turkish Airline ya. Jadi dari Istanbul Pak. Tapi alhamdulillah saya catat cuma 8,5 jam puasa Pak. Jadi jam 5.20 itu di atas pesawat kita makan 5.20 karena masih subuh Pak. Subuh saja 6.20. Nah, sampai di Indonesia sudah 5:30. Saya catat 8,5 jam. Enak juga tiap hari Pak ya kalau bolak-balik Turki. Cuma 8,5 jam Pak. Nah di antara ciri orang yang ikhlas adalah merasa ringan beramal jamaah. Kapan Anda tidak merasa ringan berarti nggak ikhlas Pak. Karena wanita ini kalau nggak ikhlas Pak sulit. Ini bayangkan Pak. Dan yang tidak melihat, ini juga nih, anjing Pak, menunjukkan bahwasanya orang ikhlas itu diantara cirinya tidak peduli sama baginya celaan dan pujian. Ya anjing nggak bisa mencelah, anjing nggak bisa memuji apalagi Pak, apalagi makhluk najis Pak. Dia mau menolongnya, padahal dia tahu dia nggak bisa dipuji. Ini menunjukkan bahwasanya orang ikhlas itu tidak butuh pujian. Bahkan sebagian salaf tidak suka dipuji Pak. Antum perhatikan jamaah, ada 7 golongan di hari kiamat yang Allah Ta'ala akan naungi toh. Ada yang tahu salah satunya Pak? Kalau laki-laki pasti yang satu itu, yaitu laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik dan oke, tapi ada 2 golongan yang disebutkan ulama sangat kelihatan keikhlasannya. Semuanya sebetulnya ikhlas Pak. Kalau kita lihat 7 golongan ini, kalau kita lihat ruhnya, amalnya adalah ikhlas. Imam yang pemimpin yang adil, laki-laki pemuda yang rajin tumbuh dalam ibadah, laki-laki yang terikat dengan masjid. Tapi ada 2 yang sangat nampak zahir dia ikhlas, yaitu apa? Sedekah tangan kanan, tangan kiri nggak tahu Pak. Ini bahasa majaz, para ulama mengatakan ini bahasa peyoratif dari Nabi SAW. Nggak mungkin tangan kiri, menunjukkan bahwasanya ada yang mengatakan bahkan malaikat saja dia tidak tahu, bisa jadi malaikat yang mencatat kalau bisa dia tidak tahu. Ya, bahkan saudara atau keluarga terdekat seperti istri nggak tahu Pak. Bahkan ada yang menafsirkan bahwasanya di antara penerapan makna tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu adalah ketika dia menawar atau membeli barang sesuatu yang dia anggap orang ini miskin Pak, dia nggak tawar. Harganya 10.000, padahal bisa ditawar jadi 7.000 Pak. Dia nggak tahu, langsung dikasih 10. Dia sedekah itu Pak.
Beda kalau kita, bang 7.000 ya, oh boleh pak, tapi 10.000-nya ambil aja bang. Ini nampak sedekahnya. Udah ditawar, akhirnya dikasih juga pak. Nih khas ibu-ibu ya. Nah, ini itu jamaah. Lihat hadis ini, lihat kisah wanita pelacur ini, masya Allah pak. Apalagi zaman sekarang jamaah, masya Allah pak. Fitnah, ada yang disebut dengan FYP itu. Orang sekarang berani nempeleng suaminya demi FYP. Konten ibu-ibu joget-joget, bapak udah mulai joget-joget. Kemarin ada saya lihat ada katanya mutawib bawa jamaah umrah joget-joget demi FYP pak, viral. Saya nggak kaget pak. Dulu di zaman Nabi, kata Nabi SAW, ya pak, ada orang berperang pak di zaman Nabi SAW. Saya lupa di perang mana. Tapi orang menganggap orang ini hebat pak, karena luar biasa perangnya. Ini penduduk surga, kata Nabi tidak, dia penduduk neraka. Kaget dong orang. Ternyata jemaah, ketika dia terluka, dia bukan karena Allah pak, dia ambil pedang dan dia bunuh dirinya. Artinya dia berperang bukan karena Allah Subhanahu. Dan Nabi juga mengatakan 3 manusia yang pertama kali dimasukkan adalah orang yang mati gara-gara ingin disebut pemberani, atau pak? Dia berperang, zohirnya berperang, tapi hatinya, niatnya supaya disebut sebagai pemberani. Bayangkan Bapak, rela kehilangan nyawa Pak demi viral. Jadi kalau sekarang orang rela viral, buang uang 1 miliar, 2 miliar, saya nggak kaget. Dulu Pak, bahkan sekarang rela, ada orang rela mati, nggak apa-apa mati, yang penting nyohor Pak. Inilah laki-laki ini. Kata Allah, kau berdusta, kau dulu berperang karena engkau ingin disebut, dipuji sebagai pemeraih. Fakadakil, dan sudah mendapatkan itu. Maka Bapak Ibu rahmatullah, inilah ruhnya agama Pak. Mengikhlaskan ibadah karena Allah SWT. Dan inilah latihan puasa itu Pak. Puasa nggak ada yang tahu kita puasa atau tidak Pak. Makanya ada hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, as-sawmuli, puasa itu milikku. Di antara penjelasannya, karena puasa rahasia antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, karena ikhwan a'azani Allah wa yakum, itu ya, di antara tanda ikhlas tadi tidak suka populer, ya, kemudian suka menyembunyikan amalnya, ini juga Pak. Ya, merahasiakan amal. Tentu tidak semua amalan harus dirahasiakan Pak, seperti muadzin. Ya, muadzin gimana mau rahasiakan pelan-pelan, Ustaz? Allah Akbar, nggak bisa. Amalan yang wajib. Tapi amal-amal yang sifatnya sunnah Pak, salat tarawih pengecualian. Karena disunahkan berjamaah. Tapi kalau sholat malam, kayaknya sholat yang terbaik sesudah sholat wajib, sholat malam. Nanti ada yang melihat Pak. Tapi sekarang susah, sholat malam tapi sajadahnya dipoto. Di tengah keheningan malam, ya Rob, penuhin. Gimana coba, ada orang yang selalu, ya ada di grup itu, saya ada banyak grup WhatsApp, ada yang setiap jam 2 malam kirim ini, kirim itu. Padahal mungkin otomatis ya, dia nggak tahu. Supaya orang tahu dia sholat malam tiap malam. Iya, subhanallah Pak, berat tabiat manusia suka. Kata Nabi SAW, 2 serigala yang lapar tidak lebih membahayakan kepada agama daripada ambisi seorang pengen nyohor Pak, dipuji sebagai orang yang baik. Berbahaya bagi, karena menghancurkan agama Pak. Padahal Bapak Ibu rahmatullah, Nabi mengatakan ikhlas, doa orang yang ikhlas inilah yang membantu agama. Kata Nabi, innama tunsaru hadhil umma bidha'ifiha bida'watihim wa biikhlasihim. Kata Nabi, umat ini akan ditolong oleh Allah karena ada orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena ikhlasnya Pak. Orang lemah biasanya Pak, kalau berdoa Pak, Masya Allah Pak, tembus ke langit. Dan sekarang gak ada lagi orang sulit mendapat orang yang ikhlas Pak. Kenapa? Sarana untuk, saya kemarin lihat ada orang cium hajar aswad Pak, pakai tongsis. Itu kan effort banget tuh. Halo guys, hajar aswad guys, wallahu akbar. Setiap satu putaran pertama guys, Allahu akbar. Sudahlah Pak, ayo sembunyikan amal. Bukankah Allah Ta'ala katakan, wa ma taf'alu min khairin, ayat ini Pak, ada dalam ayat tentang haji dan umrah. Apapun yang kau lakukan berupa kebaikan, Allah tuh tahu. Ayat ini Allah selipkan kalimat ini, walaupun bukan hanya untuk umrah, haji. Tapi ayat ini Allah selipkan karena Allah tahu di dalam haji itu banyak kebaikannya Pak. Bayangkan sekarang Pak, sekarang setiap grup umrah Pak, sekarang ada profesi, kalau dulu namanya mutawib aja Pak. Saya baru tahu kemarin ada namanya khusus
yang fotografi. Apa namanya itu ya? Dan itu dibayar mahal. Katanya sering kalau ada artis umroh selalu dipakai Ustadz. Waduh, saya bilang. Ya artis umroh yang pengen nyohor Pak Ibu dia supaya FYP kan. Ada apa khusus sekarang? Jadi bukan hanya mutawif, tapi ada khusus. Jadi kita umroh, dia khusus hanya mengambil angle-angle Pak. Lalu setelah itu dia edit, lalu dikerjakan kita. Allahu Akbar. Sekarang rukun umroh tambah satu, yaitu apa? Foto berjamaah katanya. Saya nggak larang, tapi hati-hati kita Pak. Kalau untuk sekedar kenangan ditaruh di handphone, sekali-kali kita ingin melihat, mengajarkan anak ini loh nak, ini namanya Hajar Aswad nak, ini boleh. Tapi kalau untuk nyohor, inilah setan tahu manusia punya tabiat pengen populer. Sampai orang rela Pak, jangankan uang 2 miliar Pak. Nyawa taruhannya nggak apa-apa, yang penting nyohor Pak. Sampai ini disebutkan, rela mati Pak, dia mati. Kata Allah, kau dulu berperang karena ingin dia dianggap sebagai. Nah bagaimana Allah menolong umat ini Pak, kalau semua amalan konten Pak. Semua amalan dikontenin. Tarawih dikontenin guys. Tarawih kelima guys. Allahu Akbar. Sehingga Allah nggak tolong agama, karena nggak ada lagi amalan ikhlas yang naik ke langit Pak. Semuanya untuk dikontenin. Semua untuk FYP, semua untuk viral. Nah karena itu ikhwan, Ramadan mereset kehidupan kita Pak. Bahwasanya yang penting itu Allah. Allah tahu apa yang wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Ini harus kita camkan. Apapun kebaikan yang kau lakukan, Allah tuh tahu gitu. Gak usah kita lapor sama makhluk, Allah tahu Pak. Nah disitulah makna ikhlas. Karena itu Nabi katakan, orang yang tidak ikhlas nanti di hari kiamat, Allah katakan, idhabu ila ma kuntumul lati tara'un. Pergi kepada orang yang dulu kau riya. Adapun dari saya tidak ada. Kau dulu beragama, kau dulu beramal bukan karena aku. Sekarang di akhirat jangan cari pahala dari saya. Cari dari orang-orang yang kau. Mana pejabat, mana atasan, bos yang kau dulu beramal karena dia. Minta sama dia pahala. Gak dapat Pak. Gigit jari semua. Nah, bahkan sebutkan juga bukan hanya di akhirat Pak, di dunia Pak. Orang yang ria, orang yang suka mempopulerkan amalnya itu nanti dibuka kedoknya. Kata Nabi, man samma Allahu bihi. Siapa yang memperdengarkan atau memperlihatkan amalnya, Allah akan buka kedoknya dia. Biasanya di ujung hidupnya pasti dibuka Pak. Ya. Nah, karena yang ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, ayo Pak, kita Ramadan ini milikilah, ayo kita mulai bertekad untuk memiliki amalan-amalan yang ikhlas. Amalan yang tidak ada orang yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu. Apa itu Pak? Banyak sekali. Salat misalnya, berzikir. Oh ya, tadi saya sebutkan 7 golongan itu, diantaranya adalah orang yang berzikir di tengah kesendirian. Zakarallahu khalian fafadat aina, dan dia menangis. Ya. Sulit untuk menangis Pak. Tapi kalau dia menangis tengah kesendirian, kalau menangis ada kamera, banyak orang bisa. Giliran ada kamera nangis, giliran nggak ada kamera nggak nangis Pak. Nah ini semua menunjukkan bahwasanya amalan ini sangat penting sekali. Ikhwan azzani Allah wa iyyakum. Saya kira itu ya ikhwan, barakallahu fikum. Karena itu bagaimana cara ikhlas ya penting. Apalagi ikhlas ini Pak, diantara sebab langgengnya amalan. Kata Nabi, kata para salaf katakan, maka lillah yadum. Apa yang ikhlas biasanya langgeng Pak. Nah ini cara ciri tanda ikhlas Pak. Orang biasanya ikhlas itu amalannya langgeng. Kalau enggak Pak, biasanya hanya sampai Syawal. Setelah selesai lebaran amalnya hilang Pak. Berarti enggak ikhlas. Kalau setelah bulan Ramadan dia masih terus beramal, berarti bisa jadi amalannya ikhlas. Ini tanda-tanda yang bisa kita ketahui. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu? Nah, di antara yaitu dibukanya jalan keluar, Pak. Jadi ini salah satu pernah dengar hadisnya, ada orang terjebak dalam gua. Ya, Pak ya. Lalu bayangkan dia terjebak dalam gua, tiba-tiba ada batu menutupi gua. Gimana mau teriak Pak? Gak ada yang mau dengar. Gelap dalam gua. Apa kata mereka? Teman-teman, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kita bertawassul dengan amalan yang ikhlas. Maka satu-satu tuh mereka berdoa. Yang satu berdoa apa Pak? Berdoa, ya Rabbi, saya punya orang tua sudah sepuh. Maka diantara amal ikhlas tandanya adalah mau menolong orang walaupun dia tidak bisa lagi memberi kebaikan kepada kita. Orang tua sudah sepuh Pak. Ya.
Itu butuh keikhlasan anak, Pak. Ya saya kemarin lihat viral tuh, ada orang tua dimasukin ke panti jompo, Pak, anak-anaknya, karena berat, Pak. Kan itu orang laki-laki nih, ya Robbi, aku punya orang tua yang sudah sepuh, dan setiap saya pulang saya beri minum kepada orang tua saya. Suatu ketika saya terlambat, orang tua saya sudah tidur, saya berdiri menunggu dia minum dulu sebelum anak dan istri saya. In kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau tahu amalan ini khusus untuk engkau, karena engkau ya Rabb, fafruj anna furja, bukakan celah untuk kami bisa keluar dari ini ya Rabb. Dibuka tuh, itu batu bergeser, Pak. Ikhlas itu apa, Pak? Menolong orang tua, susah loh, Pak. Satu orang tua bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat orang tua, karena ikhlas. Makanya coba lihat, Pak, jika ada anak yang mau merawat orang tua, itu biasanya anak yang ikhlas. Karena orang tua udah sepuh, Pak. Kita mungkin cebokin, kita mandiin, Pak. Tapi coba, Pak, coba kalau menolong orang yang bisa, masih muda, masih bisa kita tolong, nanti dia akan menolong kita. Oh enggak, Pak. Susah ikhlas itu. Maka diantar. Yang kedua, orang yang meninggalkan zina padahal sudah terbuka peluangnya. Wanita ini udah pasrah karena butuh uang, Pak. Cintanya ditolak, tapi tiba-tiba dia datang minta uang. Boleh, saya kasih uang 120 dinar kalau saya tidak salah, tapi engkau harus serahkan dirimu. Dia sudah pasrah. Tapi wanita ini mengingatkan, ittaqillah, la tabuddal khatim illa bihaqqiyah. Jangan kau pecahkan cincin ini kecuali dengan, maksudnya keperawanannya kecuali dengan hak. Pak, meninggalkan maksiat tidak semua orang bisa ketika peluangnya terbuka. Banyak orang tidak bermaksiat karena gak ada peluang. Atau banyak orang melihat, ini enggak, Pak. Wanita ini dia sudah duduk di atas pahanya perempuan ini. Wanita ini udah pasrah, Pak. Tapi karena keikhlas, lihat Nabi Yusuf alaihissalam, innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam riwayat disebutkan, innahu min ibadil mukhlisin. Kata Allah, dia adalah hamba. Ada 2 riwayat, ada mukhlisin, ada mukhlasin, Pak. Semuanya qiraat yang baik. Mukhlisin artinya ikhlas. Allah katakan Yusuf itu ikhlas, maka Allah tolong dia. Orang yang ikhlas, Pak, hatinya hanya kepada Allah SWT. Dia tidak condong lagi kepada maksiat. Allah membuat hatinya cinta kepada Allah, sehingga kepada maksiat hilang kecintaannya. Maka dipalingkan oleh Allah SWT. Maka diantara tanda berakhirnya materi kita, ditutupnya AC. Ya. Ini sudah tanda, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, jazakumullah khairan. Pak, berdoa, Pak. Minta kepada Allah agar kita terus, ada doa-doa yang sangat disunahkan, Pak. Kalau saya boleh saya ajarkan, Pak, doa apa yang di Ramadan ini, Allahumma atik riqabana minan nar. Tiap malam baca itu, Pak. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Nabi mengatakan setiap malam Allah membebaskan manusia dari api neraka. Yang kedua, Pak, Allahumma balighna lailatul qadar. Ya Allah, sampaikan kami lailatul qadar. Yang ketiga, Bapak selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami. Kemudian yang keempat, minta istighfar, karena ampunan Allah luar biasa di bulan Ramadan. Apa istighfar? Banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam setiap momen-momen kita beribadah, doa-doa seperti ini harusnya kita ulang-ulang semua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan salah satu hamba yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.